Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan, kesehatan, terutama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkiro dibahas dalam beberapa kitab-kitab itu, dan para ulama juga menceritakan seperti itu. Iro di zaman Nabi Isa pernah kita sampaikan di sini. Iro agak sana mujizat Nabi Isa bisa napasau to malasai, napak kita atau butae, napatu atau matewe. Itu yang diberikan mujizat. Nah, ulama ada memberikan penjelasan dari ayat surah Al-Maidah itu, ayat 116 dan 117. Makanya inti ibadah itu iru intinna situnganna ibadahe magin na surgi pung Allah Ta'ala makasih. Intinya adalah untuk membedakan kege puak kege atah iru situnganna roh apa japuki makade kege puang tiga mana Tuhan, mana makhluk. Itu yang sebenarnya yang dipahami dalam inti ibadah. Jadi ini tuh makasih yaki mesti lahir di situ, pasti ada sesuatu yang membedakan bahwa Allah adalah Tuhan, hamba adalah ciptaan makhluk. Kira-kira kalau ketemu Mas Sempajang, ya Mas Sempajang itu mesti membedakan bahwa dia hamba. Yang biasa cerita kada irma sampai ataimi irma puji-puji ataimi irma mensucikan adalah hamba, isompai pun Allah Ta'ala, ipakaraja pun Allah Ta'ala, ipuji-puji pun Allah Ta'ala. Jadi lahirlah di situ inti ibadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di puradini pancaji rupa tahu si bawa jinge sangadini itu untuk masompa mi batona untuk mencajiatai. Nanti sebeda ke daki puang iya puange iya atak pancaji kak. Nah itu maksudnya. Anak jamaah sekalian, di zaman Bani Israel, irwatuna Bani Israel ada nabi diutus, itu Nabi Isa yang kita sudah sampaikan berapa pertemuan yang lalu, yang dia diberikan mukjizat. Nair Bani Israel tuliwa agan senek yang keturunan dari Nabi Musa itu mega nunna mega lona mega gana. Apa orang, kalau orang Jawa bilang suka ngeyel begitu, mega elo nah. Bayangkan iro kumaka dari Nabi Isa sebagai pedangi puamu dapat turun ki Andre pole langi bayangkir ko makur carana marilau paturun pedangi puamu Nabi Isa kada penukangi hidangan dari langit. Itu kan Al-Maidah itu adalah hidangan. Ya waktu Nabi Musa juga begitu. Waktu Nabi Musa makotor maka iya rupuangi Nabi Musa buat digerita coba kare tolong mite puamu. Nah, iya tinggi sekali macerewe kira-kira makor lah umatnya Nabi ini Bani Israel turun sampai kepada Nabi Isa. Nah tampilan Nabi Isa itu, tampilan Nabi Isa kan saya agak memurut ke situ. Dia tampilannya itu tampilan khusyuk ya, kira-kira kalau tampilan kita tampilan atau mapacing, tampilan orang saleh, kemudian pergaulannya pergaulan ya orang saleh lah atau makasih makoroh. Sehingga untuk memberikan dakwah kepada Bani Israel ini
apa Bani Israel dia itu megalada anuna elokna, apalagi kadang kasar dan sebagainya, ya maka Nabi Isa sebagai orang yang khusyuk, sabar dan sebagainya, orang saleh, pikir caranya menundukkan Bani Israel ini, maka diberikanlah mujizat-mujizat itu. Salah satu mujizat tertinggi bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah ini ada, saya bacakan ayat-ayat di surah Al-Maidah ini Bapak sekalian. Wa idz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam. Dan ketika Allah berfirman kepada ya Isa, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah atau adakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, maka de pancaji ka iya si bawa indukku sebagai ilah, sebagai dua Tuhan, ya, min dunillah, dari selain Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma takunu li an aqula ma laisa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimtuhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka antal allamul ghuyub. Mapopoji maksudnya Nabi Isa subhanaka mapaciti di bahasanya nangakui maka ada pengalata di sini Nabi Isa disindir Nabi Isa. Apero awan Nabi Isa karena begitu salehnya Nabi Isa, kemudian bisa menghidupkan orang mati, maka muncul suatu pandangan, maka deweding ya puangi apa pungal alam itu di mapatua di mapamate, tapi wahai bayi tampilannya bagus dan bisa menghidupkan, bisa mengobati orang sakit, maka ada sekelompok orang di situ meyakini bahwa ini Tuhan. Nah, wedingnya puangi. Nah, sehingga disindir sama Allah, maka Isa pura tu gimu pau, pura kamu pada wawang mero. Pernahkah kamu sampaikan kepada umatmu, maka saya dan ibu saya itu adalah dua Tuhan. Tapi Nabi Isa menjawab subhanaka, mapacik itu berarti tidak pernah dia katakan begitu. Dan angka napoyero. Kemudian yakunu li ana aqulu ma laisa li bihaqqin kunta in kuntu qultuhu, dan aku mengatakannya kad alimtahu. Maksudnya ini pun paling missing ero agagero tisiti ero agagepung situngat-tungan ero agagae. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, dari ayat-ayat ini pengalaman dari situ maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan karena kejadian Makoro, maka ada kelompok orang Bani Israel pada saat itu mempertuhankan, menyatakan Isa itu adalah nabi sebagai Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain menyatakan itu bahwa pura kafir itu laqad kafara alladzina qalu innallahu wal masihu ibnu maryam. Jadi majepu pura kafir tahu irmana puadai makade iro innallaha huwal masihu ibnu maryam. Iro pungalla taala yanatu al-masih putra Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil, padahal makadir Nabi Isa ke Bani Israel, budullaha rabbi wa rabbakum, sampai ke sana pungalla taala puaku, sampai puaku pungalla taala puamu tu pungalla taala. Innahu may yusyrik billah, majap puyur tu mapadu mempersekutukan Allah, ya faqad harramallahu alaihil jannah, maka harangan itu surga. Jadi ada dan Nabi Isa, maka ini Nabi Isa sudah menyatakan kepada umatnya, maka diharang itu surga. Wa ma'wahun naru wa maliz zalimin min ansar, dan tempatnya adalah neraka dan dia tidak mendapatkan pertolongan. Nah, jadi jamaah sekalian, maka Nabi Isa sudah betul-betul menyatakan, maka dia nangkau pada Pak Guruku, maka dia puang ibuku juga Tuhan, tidak pernah saya mengajarkan, tapi yang diajarkan itu ibudullah rabbi wa rabbakum. Pung sampai pung Allah taala apa puakku tu pung Allah taala puam mutoi ke mana puam mana tu. Jadi dia gaga puang kembali la ilaha
illallah. Nah, ini inti ibadahnya di situ jamaah sekalian. Nah, tapi maka orang karena dianggap ini orang saleh, orang bagus, orang khusyuk, dan bisa ada mujizat-mujizat, ada sekelompok orang dengan bisikan setan napuangiro dianggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itulah yang diajarkan secara turun temurun. Itu makukwe yang anggap meyakini itu. Ada yang meyakini seperti itu. Nah, diutusnya Nabi Muhammad ditutup peluang seperti ini. Ditutup peluang. Jadi Nabi Muhammad mendakwakan Islam ini, agama Allah ini, melanjutkan risalah ilahiyah dalam tauhid yang sama, la ilaha illallah, digaga pori sompa tungas-tungas ngadina Allah Ta'ala, tetapi dalam amalan-amalan yang kira-kira ada bentuk ibadah yang berbeda. Tetapi intinya adalah mentauhidkan Allah, membedakan bahwa mana Allah, mana makhluk, mana Tuhan, mana ciptaan. Nah, Nabi Muhammad tampilannya beda tampilan itu Nabi tak. Jadi namo peko papojinna telok Nabi Muhammad sampai dalam maulid itu, kitab-kitab maulid, kitab-kitab apa itu dibaca tanda cinta kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dia pakai agatum maka Nabi Muhammad puang. Dia kata mulai sampai Nabi Muhammad onroh hebat nero. Ya, tapi Nabi Isa ada sekelompok orang menyembah dia, menjadikan dia Tuhan. Tapi Nabi tidak. Makanya ajaran salawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Madiul itu Allah. Allahumma, wahai Allah. Ya, wahai Allah. Ya, berikanlah keselamatan ala Muhammad, kepada Muhammad. Berarti Allah yang memberi. Allah adalah pemberi sebagai Tuhan, Muhammad yang diberi sebagai hamba. Dari namo pe kupapujita, namo ipuji maga Nabi Muhammad, tetap dia tidak pernah akan jadi Tuhan. Jadi saleh tukang ketemu kada malah dari kultuskan Nabi Muhammad, bagaimanapun tidak bisa jadi Tuhan Nabi Muhammad. Jadi kong keajaran-ajaran itu maka angkat biasa itu dalam kitab Barasanji itu nurun ala nurun fauka nurun. Ya, wajah Nabi Muhammad katanya itu seperti apa? Dia ibarat seperti cahaya di atas cahaya. Ya, angkat tuh protes sih, ya tidak apa-apa, dari segi bahasa bisa diprotes. Karena cahaya di atas cahaya itu Allah. Tapi ini kan kiasan saja, arti kiasan. Begitu dicintainya Nabi Muhammad. Kan itu Pak Barasanji kan makhluk biasa. Kalau kesana ya cuma kita kan mungkin tidak melakukan. Saya dulu pernah menyampaikan pada anak-anak muda itu waktu saya di pesantren, itu Barasanji perlu dilombakan supaya tidak terjadi fitnah antara orang-orang yang tidak paham isi Barasanji dengan orang yang paham. Apa kuda ina paham isi Barasanji tahu sembarang nagaukangi. Yang kedua, yang tidak paham juga apa tas salabawat tahu ya. Apa tas salabawat tahu. Padahal dia tidak tahu bahwa apa isinya itu adalah cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad. Makanya kalau saya dulu waktu di pesantren DDI, setiap biro acara maulid itu disuruh santri membaca maulid Barasanji, kemudian disuruh terjemahkan. Magini terjemahkan supaya masyarakat ero aja nana cakarudu bawang. Apa iya kuda nisengi yang kena fitnah. Iya ku makadai nadapi makadai Muhammadun at-tawadu. Nah, nasa ni nabatoi nama betung isala tahu ya, nak kena fitnah. At-tawadu nasang at-tawadui. Nah, agan aku makir nasa kita loki makor at-tawadui. Ipakku ni kantong at-tawadui. Nah, ini kan fitnahnya ini tidak bagus. Padahal di situ Muhammad itu adalah nabi orang yang paling tawadu. Paling mama kesene napakarya walena kasih. Karena kita tidak paham. Dan yang kedua yang tidak paham cara menempatkan Barasanji itu ya sembarang menelong. Engkau mau beli motor baru Barasanji sina bacangi. Karena tidak paham apa itu. Si Pak bangun-bangun itu kena baca yang baca. Ya memang di situ ada salawat. Tapi bukan begitu. Dimaknai isi Barasanji itu sebagai kisah cerita tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pernah saya usulkan itu, adakan lomba supaya anak-anak muda tahu kebetulan nero, lisik nero gagai. Daripada ini rising, pamiga tuh biasa makriti ya. Saya makriti,
kemana sepak ke ang kemana gero biasa pudang itu segali se nar bersanji nasa dia foto magina pale macaki cerita anu salah natanya anu salah li se nero cuma kadang orang tidak paham menempatkan bukan pada tempatnya. Kalau dia sejarah Pak Guru yang tahu tentang sejarah Nabi waktu nama musuh kan biasa orang sudah mulai kalah umat Islam, maka ada seorang panglima itu membuat agak supaya lomba menghidupkan semangat umat Islam, dibuatkan lomba sayembara syair, ya syair supaya mengenang Nabi Muhammad, bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad itu. Ya disitulah muncul bacaan-bacaan yang cuma di bahasa ini kok kita yang di kalangan begini ya biasa ke Ustaz sih masih nak baca apalagi kau ketua guys anu bida mana ngero. Ini kan yang kita harus paham mana tempatnya bid'ah, mana tempatnya ya bukan bid'ah, mana yang di situ ilmu, mana yang bukan ilmu. Tapi kalau itu perlu. Tapi kalau saya perlu karena itu sejarah. Itu sejarah. Di situ ada dicampaikan di situ dalam kisah sejarah itu bahwa ir Nabi ta dari kondisi pole bolan nalawenni nanita benene matindro maka dena ganggu. Bahkan dia tidur dia tidak kasih bangun istrinya, begitu merendahnya Nabi. Ya sama istrinya juga begitu. Dena giapu tu koi dia ya dena buka lagi pintu beneta pura legaru sih liwat tindro dan sebagainya. Kan biasa kita begitu. Kita agak kasar. Nabi kalau masolangi baju naroso dia biasa sendiri biasa menjahit. Najai bajuna. Ini seorang nabi. Ya, ini dia panasiaga ulun rota. Napaki pejabat madodong. Nah, woi mega ni itu kubulai. Nah, ini yang perlu dicontoh. Itulah yang perlu dicontoh di dalam kehidupan Nabi. Makanya kalau ada momen-momen kelahiran Nabi, ya kurang cerita Nabi tak. Nah, itulah dibuat ada cerita-cerita dalam kitab-kitab syair itu. Ajamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bagaimanapun Allahumma salli ala Muhammad peko giro Nabi taipoji tidak akan kita musyrik. Dena maka Nabi Muhammad bisa jadi Tuhan, tidak akan bisa. Makanya itu kalau kita hanya bertawassul itu artinya mau dengan kan ada maka ini baca salawae irupa dongange ibarat dia tergantung di langit. Dia latul Allah Ta'ala. Nah, itu kan ajaran yang paling bagus. Jadi makanya kita disuruh bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Berkemilo doaki. Ya selalu dengan salawat. Daripada ajaran yang lain maka deh ir rumpuna dupae. Dia letu baca doange nareko dega dupa. Nah, ini kan yang agak hubungan dupae si bawa baca doange mendelangi. Ini kan sudah bukan di luar ajaran kita. Itu sidi baca kok pas salawat kalau nabi ta nareko melodua ko ya pasti lulung salawat Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Nabi yang mengabulkan karena Allahumma Allah Ta'ala mupang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran dan Nabi ini Nabi Muhammad Nabi bisa karena orangnya khusu ya bergaulnya tertentu terbatas kira-kira dengan orang-orang tertentu. Nabi Muhammad itu memperlihatkan dia menikah napoji sangi makunrai jadi muncul kemanusiaannya maka dia Nabi tahu nggak mau je mak bini mutu engkau mutu anakna kemudian lo mutu dangkang lo kau pasae berarti Nabi ini betul-betul manusia biasa tidak masa mau jadi Tuhan orang begini agar Nabi lo ya puangi lo mutu dangkang si ziolo tahu siolo tahu angka mengeli angka mabalu lo mengantara dagangan dan sebagainya. Kemudian Nabi juga makan biasa. Nabi teman resiba sahabat yang cerita makan biasa dengan sahabat. Berarti orang yang mau menjadikan Nabi sebagai Tuhan tidak mungkin. Itu biasa aja. Tampilan Nabi juga biasa-biasa. Baju Nabi kadang baju hijau, ada yang diriwayat lain menyatakan suka baju putih, ada pakaian Nabi juga begitu, sederhana saja. Jadi itu gagero demitu galalena. Sedangkan Nabi Isa tadi ini ada peluang memang menuhankan. Makanya syukur dia mencaji umat Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita kalau kita sudah yakin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak mungkin romeloki engkapuang selainnya Allah Ta'ala. Itu tidak akan bisa kita dapatkan. Nah,
Yang jadi problema sekarang jamaah sekalian adalah angka tahu, yang kata tahu ingin kembali tampilan Nabi Isa. Ada ingin kembali menampilkan Nabi Isa, tampilannya khusyuk, alim, kelihatan alim sekali, kelihatan saleh sekali. Nah, padahal dia tidak punya ilmu. Wah, ini bahaya ya. Kelihatan saleh sekali tapi dia tidak punya ilmu. Nah, bahayanya ye narik kuna tungangi bicara na tahu bahayanya. Sidi misalnya mau bicara itu mau beri arahan langsung orang percaya. Ya contohlah misalnya biasa kita angkat magala mau cerita mau bicara ya kira-kira tampilannya itu bagus lah kira-kira surbana gana dan sebagainya. Ternyata cek per cek ilmu yang disampaikan itu hampir digaga tumpuk na puleke rupa disengena puleke asal usul dalilnya itu, tapi orang meyakini. Nah sebab tahu agak sene cara nama bicara hebai, wah matepat tahu tapi dia dapat disengena. Ini tahu tampilannya bagus. Ini bahaya. Itulah Nabi Isa pada saat itu tampilannya bagus sekali, Pak. Memang Nabi, tapi tetap dipertuhankan. Nah, ia kui percaya, aman rasa kita percaya. Ya, aman rasa kita dipercaya seperti itu. Sehingga pernah satu ketika itu ada pesan dari Sayyidina Ali, maka dari Sayyidina Ali, fasadun kabirun alimun mutahattikun ye linoe rusai nareko dipimpin orang alim yang kurang ajar. Ya pangkat itu tuaca tapi maja. Ini yang seperti ini katanya ini rusak dunia ini. Kalau dia dipimpin tuaca tapi maja sipai. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Tetapi lebih melupup ya solonganna nasan Ali bin Abi Thalib ini narekong katoi pimpingi to bango tapi husu. Dia kelihatan tampilan tapi bengo, ya tidak ada jahil, tidak ada ilmu dan sebagainya. Ini lebih bahaya lagi kalau kita dipimpin orang begini. Ya, dipimpin orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, Sayyidina Ali juga menjadikan khalifah itu, beliau berkata, qasama zahri rajulani. Dua orang yang menghancurkan dadaku, kata Ali, alimun munhamikun, yaitu orang alim yang fasik. Jadi yang ketuaca tapi fasik. Ya betul na fasik ero nisih hukum-hukumnya tapi ada yang langgari, dia melanggar hukum-hukum itu. Wajahilun mutanasikun. Ada orang bodoh tapi ahli ibadah. Jadi dua kelompok kelompok pandai tapi fasik, kelompok pandai tapi fasik, maca tapi melanggar hukum, melanggar aturan-aturan. Ada juga kelompok yang kedua, dia kelompok bodoh tetapi dia agak senero ahli ibadah. Ini yang bahaya kalau ada begini. Jadi intinya jamaah sekalian bahwa Nabi kita ini diutus untuk betul-betul kita beribadah ini mengenal Tuhan, membedakan mana laisa kamislihi syai'un. Maka dirupua pengalat Allah, dia adalah al-haq, dialah adalah al-khaliq. Ikanya bami rita kadi pengalat Allah itu mapancaji. Selain nama pancaji anu dipancaji manang. Tidak usah kita terlalu bertarekat terlalu tinggi. Pamiga tu makorolo tudangangi mabelasan dan masulat da caritana. Untuk membedakan itu laisa kamislihi syai'un, bedana pengalatan itu antara al-khaliq dan makhluk. Ya mapancaji sininna anu tania mapancaji anu dipancaji mana tuh. Sudah kita fokus di situ. Maka dero siddi mapancaji berarti selain dero anu pancaji manang. Maka keyakinan kita yang ada ini adalah ciptaan dan yang mencipta hanya satu. Dan kita meyakini lagi maka dairo anu pancaji pengallah taala alena mana maturoi. Itulah yang kita baca dalam surah ayat kursi. Dia semua yang mengatur, dia memberikan rezeki dia dan pokoknya alena tatai dan sebagainya. Makanya dia tidak perlu juga terlalu khawatir pengkero masalah-masalah maka manugairu kampungnya maga makwe tidak usah kita terlalu khawatiran tinggi magagai apa itu pengalatala pula natro pengalatala matro ya jaga linuye
termasuk ini najagai ki agama ta najagai. Misalnya maka de magar ko diniga Muhammadiyah, diniga NU, magar sallangi, tidak usah kita khawatir, Allah yang menjaga. Itu hanya sebagian kecil usaha yang diberikan kepada kita untuk ya menjalankan aturan-aturan Allah. Tapi tanah itu setengahnya dijagai tania Allah Taala jagai. Ya termasuk najagai ki Allah Taala. Jadi kekhawatiran maka damak pegaya mano, apalagi kita sudah merasa sombong nih misalnya, yang sampai muncul ada rasa agasan nero. Ya termasuk misalnya maka deh benenge tania manunya jamaah tidak begini, itu bukan ini. Jadi agama ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya zaman sekarang nero, bayangkan nero, daerah Korea yang tidak ada Islam, setelah ada TKI, tenaga kerja Indonesia masuk di situ, anak orang-orang TKI bikin masjid di situ. Ini gimana kira-kira? Padahal daerah agak ya, pasti kumpul-kumpul doi, akhirnya jadi satu masjid, ya tempat beribadah. Ya bagi semua hampir seluruh dunia ini itu Islam sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Taala jagai, menjaga linoe. Keseimbangan alam ini sebenarnya yang menjaga itu Allah. Allah Taala jagai. Jadi ajamero kita belajar berpikir yang kita ini hanya ikhtiar, berusaha menurut kemampuan kita. Tidak usah kita pikirkan, apalagi misalnya sekarang ada orang terlalu pusing dengan kotane yanu presiden masoleng kampungnya, kotane yanu presiden masoleng kampungnya. Itu nanti urusan Allah yang mengatur. Ini berikhtiar nih bawang. Nah, sehingga tidak muncul percekcokan. Misalnya kemarin kita ada cerita tentang membuka aib. Hero aib anu maja, cacat, celah yang tidak bagus. Ya itu harus ditutup aibnya orang. Nigi itu tutui aibnya si dia tahu, Allah Taala firman rumah itu na tutui aibnya orang. Nah ini kemarin ini kan media mega Facebook itu mega. Iya ko calon na yanu no ke kadaan makwe. Ini tidak boleh dibuka. Jadi yang kagaki bagus sekali untuk makor tahap tasus sibawan nih. Saya lihat itu ada beberapa calon presiden itu dibuka keburukannya. Jangan kita ikuti itu. Biasa tuh nih macio, maka dia oh iya. Padahal dia diri sengidi. Kapan kita ikut, kita juga ikut menabung dosa. Macio gitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Aja mesti polong-polong, aja mesti bersatu untuk mengadakan perbuatan dosa. Engkau itu calon begini ini dan sebagainya adalah menuduh PKI, itu langsung boleh dibaca tapi kita langsung hapus aja tuh si tasir itu lo tata, wah membagi dosa. Nah ini tidak boleh kita, meskipun itu benar aib itu dijaga ya. Makanya kemarin engkau pakutana maga yero pangai male celengan nama sigie ya, kira-kira begitu. Iya rumah celengan nama sigie le posting kasih tahu nah, apakah ini termasuk aib? Ini sebenarnya termasuk aib. Ada seorang imam itu menyatakan makanya narekong keseluruh punya aib itu mencuri, jangan kamu laporkan kepada penguasa secara terang-terangan. Jangan terang-terangan. Apa kau terang-terang kesan itu? Karena dia juga masih berhak untuk mendapatkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadimona sama pedang kemelo ko, tapi itu sudah keadaan darurat. Ikotona si bawa petugas keamanan itu. Aja na depa tapa silalone buka CCTV tapa dipencar, karena ini kalau sudah keluar satu pasti terpencar seluruhnya dan orang tahu, dan itu aib. Melo kira-kira kui di aib tanah pak kotor tahu Sisa minaruntu temaja. Sisa minaruntu temaja na foto ki napa na sebar katoi. Melo to kira-kira pakoro. Kan itu tuh melo. Padahal itu hanya perbuatan satu kali saja. Dan dia masih bisa bertobat. Waduh udah kasih tobat, waduh jadi kira-kira purero dia lebih baik dari kita. Iya rumah foto yang postingnya bisa jadi dia lebih tidak bagus sifatnya daripada orang yang diposting. Jadi kon kemakoro boleh saja, boleh kita sampaikan itu kalau antara pihak yang di misalnya dia kumasigi panitia langsung dengan pihak keamanan kepolisian. Ini tidak berdua dan itu dijaga, itu privasinya orang. Dan sebenarnya itu orang bisa menuntut, sebenarnya bisa menuntut, karena itu adalah menjaga nama baik, menjaga. Meskipun begitu, meskipun rekan dalena nama pangai misalnya, ya
pangan misalnya. Tapi kan undang-undang IT itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali yang dibolehkan itu misalnya ya koruptor karena merusak betul banyak sekali uang negara. Nah, itu ada ulama menyatakan boleh, tapi orangnya tidak boleh dikasih lihat. Cuma pakai misalnya maka labaco, maka LBC supaya ini kan jelas LBC labaco kira-kira. Ya kok Pak Firdaus diselat dari masalah begitu karena orang hukum. Itu yang nah ini kita etika, hati-hati kita menggunakan ini. Hati-hati laloki karena ini aib. Air rasanya aib anu jakna si dia tahu lebukai dan baca mana tahu ini semana tahu mairo di pagagama kue. Tapi sekarang sudah ada begini, ya kita ini harus hati-hati. Dulu itu gibah istilahnya. Gibah, ibicara tahu anu tungang, tapi anu menacaca tahu apa majai. Pada ini mega mana tuh atas tungan jadi kita ini semua punya aib. Tapi kalau aib kita ini juga dibuka oleh Allah, man rasa toki. Makanya wakil Allah Ta'ala nigi itu tutui jakna si dia tahu ya namun tuh makoro maja. Nah itu membahayakan terlalu banyak orang, maka Allah akan menutup juga. Tutui dia tapung Allah Ta'ala. Akhirnya jamaah sekalian yang merupakan agasana para lunero kita hati-hati di dalam beberapa hal seperti ini. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad ini membawa agama ini itu sama sekali betul-betul memperkenalkan Allah sebagai Tuhan, dan tidak mungkin Nabi itu akan menjadi Tuhan. Dan yang kedua, hati-hati kiro nangero angkaga atau berpenampilan terlalu khusyuk, ternyata dia orang bodoh, ahli ibadah tapi bodoh. Ya ini ijagero. Makanya kita ini perlu kisah kesana saling memberi ilmu sambil menukar pengalaman, menukar lagasana pengetahuan. Ya alhamdulillah dengan melalui pengajian-pengajian taya insyaallah seperti itu. Akhirnya kira-kira Bapak sekalian, insyaallah minggu akan datang kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang mengenai masalah rezeki. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.